Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Tabura Injil Yapsel. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberi firman bagi kami. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon oleh pertolongan Roh Kudus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa isi kebenaran firman-Mu dan apa maksud Tuhan dari pembacaan kami di saat ini. Mari Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Tetapi juga oleh pertolongan Roh Kudus, kami terus bertumbuh-tumbuh untuk mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bersabdalah sebab kami telah bersedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23. Hanya satu ayat saja yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Pemirsa Tabura Injil dapat membaca bahagian ini untuk menjadi perenungan kita bersama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ayatnya yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Dikatakan yang berbahagia ialah saya dan pemirsa Tabura Injil yang membaca, merenungkan, dan melakukan. Dari bahagian pembacaan firman Tuhan di saat ini, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23, tema yang hendak kita renungkan bersama-sama adalah Setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ada seorang yang bernama Thomas Obadja Chisholm. Kehidupan orang tuanya amatlah sederhana. Ia lahir dan bertumbuh dalam kesederhanaan. Karena keadaannya cukup sederhana, ia tidak sempat mengecap pendidikan menengah atau perguruan tinggi. Tetapi ia berbakat. Maka pada usia 16 tahun, ia sudah diminta mengajar di sekolah di mana ia pernah belajar. Pada usia 21 tahun ia membantu editor di majalah mingguan Franklin Favorit yang diterbitkan di kota itu. 6 tahun kemudian ia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Pada suatu hari ia duduk di bawah pohon yang rindang serta merenungi tiap hal yang ia kerjakan dan hasil yang ia dapat dari pekerjaannya. Ia juga merasakan bahwa ada sosok yang terus menemaninya, melindunginya, dan memberkatinya. Maka tercetus di benaknya untuk menulis sebuah syair yang berbunyi begini. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap
lagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, lagu ini begitu indah, cukup menonjol, seperti mercusuar yang menyala terang. Penyair menyadari kesetiaan Tuhan setiap pagi. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kehidupan bangsa Israel selalu saja mendapatkan gangguan dari bangsa-bangsa lain. Kehidupan bangsa Israel selalu saja mengalami pasang surut, dan tidak dapat dipungkiri bahwa kadang mereka khawatir, kadang mereka bimbang, kadang mereka takut, dan kadang mereka putus harapan. Bahkan kadang juga mereka tidak setia lagi kepada Allah. Mari kita melihat kembali bahagian pembacaan Alkitab. Dijelaskan mengenai peperangan yang direncanakan oleh Raja Negeri Aram kepada bangsa Israel. Bahkan berulang kali rencana Raja Aram gagal karena Elisa. Elisa abdi Allah hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Kondisi ini bukan lagi kondisi yang asing bagi Elisa. Bahkan ia telah banyak belajar dari Elia yang telah diangkat oleh Allah sendiri. Elisa juga sudah membantu banyak umat Tuhan di Israel. Tetapi dalam perkara ini Elisa harus memberi kekuatan dan penghiburan baik kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada pelayannya. Sebab ialah sasaran utama Raja Negeri Aram. Sebab tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Namun, hanya atas dasar percaya kepada Allah, Elisa berkata begini, tidak usah takut, yang ada di pihak kita lebih banyak daripada di pihak mereka. Dan supaya pelayannya percaya, Elisa pun berdoa. Elisa meminta pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doanya sehingga pelayannya melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Setelah itu Elisa memohon pertolongan Allah untuk kedua kalinya karena orang Aram telah turun menemui dia dan dialah target utama dari rencana Raja Negeri Aram. Namun sekali lagi dia percaya Allah adalah kekuatannya. Ia percaya Allah Israel akan berperkara. Allah sanggup menolong hambanya dan umatnya. Bahkan Allah terus setia dalam sejarah umat manusia. Dan percaya Elisa tidak menjadi sia-sia. Bahkan Allah menunjukkan semua yang tidak ia pikirkan. Maka atas pertolongan Allah, Elisa melarang Raja Israel untuk membunuh tentara-tentara Aram. Padahal ini adalah kesempatan yang baik bagi orang-orang Israel untuk membunuh para tentara Aram. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, namun Elisa tidak melakukan bahagian ini karena dia tahu harapan dan kekuatannya adalah Allah sendiri. Kehidupan bangsa Israel tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan kita di zaman ini. Kita melalui berbagai hal yang kadang menyenangkan dan membanggakan. Namun kadang juga membuat kita tak berdaya oleh karena ketakutan, oleh karena kebimbangan, oleh karena kecemasan, oleh karena kekhawatiran. Bahkan juga kehilangan arah tujuan. Sehingga seringkali kita pun menyalahkan Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Lalu di tengah kondisi COVID-19, manusia terus berusaha supaya bisa mendapatkan kesehatan. Semua manusia berusaha mencari tahu asal-usul virus ini. Bahkan ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling mencurigai, bahkan menyatakan ini adalah murka Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita
untuk tetap mengharapkan pertolongannya melalui doa-doa kita, seperti yang telah dilakukan oleh Elisa. Sebab setianya selalu baru tiap pagi, setianya tak berkesudahan, setianya tak memandang usia, waktu, status, dan profesi. Setianya kekal untuk selamanya. Dan sebagai orang-orang percaya, kita harus ingat bahwa Allah sebagai Bapa, Ia menciptakan, memelihara, dan memulihkan. Tidakkah kita tahu bahwa setiap hari Tuhan masih menciptakan kita? Tiap hari jutaan sel dalam tubuh kita rusak. Lalu tiap hari pula Tuhan memulihkan tubuh kita dengan menciptakan jutaan sel pengganti. Sebagai anak Allah, Ia mengampuni, Ia mendamaikan, dan Ia pun menemani kita. Ia memahami dan menyelami suka duka kita. Ia ikut menderita tatkala kita menderita. Ia turut menangis dengan kita. Lalu sebagai Allah Roh, Ia meneduhkan hati kita di tengah kebingungan kita. Ia menenteramkan. Ia membisiki hati nurani kita. Ia menuntun pikiran kita. Ia mengatur tutur kata kita. Ia juga memberi pegangan kepada kita. Bahkan Ia membesarkan hati kita dan mengarahkan langkah-langkah jalan hidup kita. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kiranya firman Tuhan di saat ini terus mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan akan selalu baru tiap pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan dalam program Tabura Injil di channel YouTube Yapsel. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Shalom.